Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya ucapkan atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan terima kasih kepada Bapak Haji Sunarto, SMSI, dan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan saya sendiri Muhammad Asfianur dengan NPM 19008. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 10. Yang pertama, perekrutan dan penempatan analisis pekerjaan. Perekrutan adalah proses penarikan sekelompok kandidata untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Penempatan analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus diperkerjakan. Yang kedua, melatih dan mengembangkan karyawan. Pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan menurut Rifai dan Shimamura. Pelatihan training adalah proses sistematis pengubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, memiliki orientasi saat ini, dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan menurut Hani Handoko, pelatihan training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan tertentu. Terinci dan rutin kegiatan pelatihan merupakan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Dari pengertian tersebut, pelatihan dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat suatu kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan serta perbaikan kinerja para peserta pelatihan dan meningkatkan tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kinerja dan penilaian prestasi. Pembina serta pengembangan karyawan baru maupun lama dalam perusahaan merupakan salah satu kegiatan dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan serta perkembangan karyawan. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan penilaian atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan, atau bisa disebut juga dengan penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja. Dalam perkembangan yang kompetitif dan mendunia, perusahaan memerlukan karyawan yang berprestasi tinggi, dan pada saat yang sama karyawan membutuhkan umpan balik atas kinerja mereka sebagai pedoman bagi tindakan-tindakan mereka selanjutnya pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, penilaian seharusnya menggambarkan kinerja karyawan itu sendiri. Hasil penilaian kinerja itu bisa menunjukkan apabila SDM sudah memenuhi tuntunan perusahaan atau masih belum. Yang keempat, pengertian kinerja dan balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan agar kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Dalam BSC terdapat 4 jenis perspektif untuk mengetahui ukuran kinerja perusahaan. Yang kelima, kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi balas jasa langsung merupakan hak bagi karyawan dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Yang keenam, faktor-faktor yang menentukan
proteksi, yaitu ada 6. 1. Tanggung jawab, yang kedua keahlian, yang ketiga kerja otak atau mental, yang keempat kemampuan fisik, yang kelima kondisi kerja, yang keenam peraturan pemerintah, yang ketujuh membangun disiplin kerja. 1. Mulai dari diri sendiri dengan membiasakan diri hidup berdisiplin. Kebiasaan ini akan dapat diterapkan dalam segala kondisi, termasuk dalam lingkungan kerja. 2. Buat prioritas. Agar mudah menerapkan sikap disiplin, kamu bisa membuat skala prioritas pekerjaanmu. Mulailah menulis daftar apa saja yang jadi prioritas, mulai dari yang sulit hingga mudah untuk dikerjakan. 3. Memiliki target. Pekerjaan yang akan dikerjakan tentunya memiliki target atau tujuan. Maka sebelum memulai aktivitas, tentukan dulu targetmu. Yang ke-8, motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi kerja adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan, dan mengarahkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan. Kepuasan kerja menurut Robbins. Kepuasan kerja adalah sikap untuk terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima kerjaan dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Yang ke-9, pemeliharaan hubungan kerja. Manusia merupakan unsur paling penting dalam proses organisasi atau proses kerja. Dalam hal ini manusialah yang dapat menentukan maju mundurnya sebuah organisasi, dan pada intinya manusialah yang menjadi sumber daya yang perlu terus dipelihara. Pemeliharaan ataupun perawatan SDM merupakan salah satu tindakan penting untuk terus menghasilkan kualitas manusia yang unggul serta memiliki dedikasi tinggi. Yang ke-10, SDM internasional pendahuluan, yaitu manajemen sumber daya manusia global atau internasional. Manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Jenis-jenis SDM global yang merupakan hasil dari MSDM yaitu seperti expatriate, warga dari tuan rumah, dan warga dari negara ketiga. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.